Halo, shalom semua. Apa kabar? Ya, teman-teman, jadi di sini teman-teman melihat ada suasana yang baru, ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya bersyukur karena kami masih kembali hadir pada hari ini. Dan di sini saya tidak hadir sendiri, ada teman saya yang akan mendampingi saya selama video ini berlangsung. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu yang Bapa berikan bagi kami, untuk cinta kasih-Mu yang tiada henti bagi kami, mahasiswa-mahasiswa Kristen hingga saat ini. Saat ini kami rindu Bapa untuk menceritakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk berbagi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa berkati kami yang Engkau pakai untuk menolong banyak orang. Biarlah mereka terberkati dan terus hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terus memimpin kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami hanya ke tangan-Mu yang kudus. Amin. Nah, teman-teman, jadi di sini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana pertumbuhan kami saat dilayani dalam KTB, dalam pelayanan di PMK, dan banyak hal yang akan kami sharingkan pada hari ini. Teman-teman tetap bersama kami dalam video ini karena teman-teman akan mendapatkan banyak hal baru yang bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh dalam Tuhan. Oke, seperti yang tadi sudah saya katakan, jadi mungkin kita semua sudah merasakan pertumbuhan dalam Tuhan. Tetapi pertumbuhan yang bagaimana? Apakah pertumbuhan yang asal-asalan saja begitu supaya dikenal, oh ini adalah mahasiswa Kristen. Tetapi kita tidak merasakan bahwa sesungguhnya kasih Tuhan itu sangat luar biasa, cinta Tuhan itu sangat luar biasa, dan pimpinan Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan kita. Nah, tanpa membuang waktu, di sini ada teman saya sekaligus adik KTB saya. Jadi saya sangat tahu pertumbuhannya selama ini, bagaimana cara ia mengenal Tuhan. Itu semua akan dijawab dalam video pada hari ini. Ya, jadi pertama saya akan kasih pertanyaan pemancing dulu, biar teman-teman bisa tahu bagaimana pertumbuhan dalam melayani Tuhan. Oke. Di sini kami akan lebih, karena kami sudah sangat dekat, jadi kami akan cerita tentang KTB kami. Jadi mengapa kami cerita tentang KTB kami? Karena kami merasakan ada banyak hal yang kami rasakan ketika kami bersama-sama ber-KTB. Jadi di sini yang akan saya tanya, kami sharingkan bersama. Yang pertama itu tentang pengalaman kami saat terbina dalam KTB, terkhususnya apa yang dirasakan oleh teman saya. Oke, Irna bisa langsung kasih sedikit bocoran untuk teman-teman apa yang dirasakan, mungkin 1-2 kalimat saja. Oke, shalom teman-teman. Jadi di sini saya akan ceritakan sedikit tentang KTB. Jadi KTB itu kelompok tumbuh bersama. Itu kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita sama-sama menceritakan pergumulan kita, dan kita sama-sama mendoakan dengan teman-teman KTB kita, dan dibina oleh pemimpin KTB kita masing-masing. Dan kebetulan pemimpin KTB saya adalah Desi. Oke, jadi kami ini seumuran ya teman-teman. Jadi kalau mau cerita tuh kami pasti lebih dekat. Kami bisa kadang bisa curhat ya. Tadi Irna bilang dalam KTB kami menceritakan bisa belajar bersama firman Tuhan. Nah, tapi kalau kita bilang kalau KTB itu belajar tentang firman Tuhan, memangnya di gereja itu tidak diajarkan tentang firman Tuhan? Nah, Irna bisa langsung jawab. Ya, jadi perbedaan antara KTB dengan ibadah-ibadah seperti di gereja atau persekutuan-persekutuan besar, itu bedanya kalau di KTB kita bisa sama-sama diingatkan, terus kita bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan bisa terus diingatkan oleh kakak KTB maupun teman-teman KTB untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, baik dalam berdoa,
membaca firman Tuhan setiap harinya. Beda dengan di gereja. Kalau di gereja itu kan lebih umum. Jadi kita hanya sekadar mendengarkan firman Tuhan, terus kita melakukannya sendiri, tapi tidak ada pengecekan seperti dalam KTB. Iya. Setelah itu ini pertanyaan saya menyambung dari apa yang sudah dijawab Irna. Oke, tadi Irna bilang kalau di KTB itu pasti akan dicek bagaimana pertumbuhan kita dengan Tuhan, terkhususnya tentang Bible reading saat teduh. Mungkin ada teman-teman di sini yang tidak tahu apa itu Bible reading, apa itu saat teduh. Mungkin Irna bisa ceritakan bagaimana Irna bisa ada dalam keadaan seperti itu, apa yang dirasakan ketika berada dalam keteduhan di dalam Tuhan, bisa diceritakan. Jadi dalam KTB, terusnya dalam KTB kami membuat proyek ketaatan untuk Bible reading atau membaca firman dan saat teduh. Jadi dalam saat teduh itu setiap paginya selalu diingatkan untuk bersaat teduh. Biasanya kami saat teduh dengan jam 5, jadi pasti jam setengah 5 HP sudah bunyi. Itu pasti Desi selalu mengingatkan, entah itu telepon atau SMS, selalu mengingatkan, membangunkan kami untuk bersaat teduh. Jadi dalam saat teduh itu awalnya saya tidak mengerti apa itu saat teduh. Jadi saya hanya melakukan sebagai sebuah rutinitas, karena saya merasa kalau saya tidak bersaat teduh, pasti pada saat KTB akan diperiksa. Jadi saya hanya merasa saat teduh itu seperti hal-hal yang biasa. Saya tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi saya hanya membaca firman, berdoa. Jadi saya betul-betul tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi ketika terus saya dipimpin dan selalu diingatkan oleh KKTB, oleh teman KTB, saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya melalui saat teduh. Iya, tadi Irna bilang awalnya saat memulai saat teduh itu merupakan suatu hal yang membebani dirinya sendiri secara pribadi. Mungkin Irna bisa sharing sedikit sejak kapan Irna benar-benar merasakan bahwa memang Tuhan tuh betul ada, bahwa saat teduh itu merupakan waktu yang sangat-sangat dinantikan Tuhan supaya kita bisa berteduh di bawah kaki salibnya. Ya, jadi ketika awal-awal saya saat teduh, saya merasakan hal-hal yang biasanya saja. Saya merasa tidak ada perubahan dalam hidup saya, entah itu dalam sikap saya, dalam pergumulan keluarga saya ataupun pergumulan pribadi. Saya merasa percuma saya bersaat teduh, tapi sepertinya hidup saya biasa-biasa saja, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak berdoa. Tapi saya bersyukur karena setelah saya selalu diingatkan, selalu didoakan, saya benar-benar merasakan kehadiran Tuhan ketika kita betul-betul memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan membawa kita untuk dekat dan mengenalnya. Bahkan Tuhan bisa membawa kita dengan orang yang sangat dekat dengan kita, entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita, orang tua kita, teman kita, ataupun siapa saja, kita tidak pernah tahu. Seperti yang tadi sudah Irna sharingkan, begitu banyak hal yang dia rasakan saat membangun hubungan dengan Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ya, pertanyaan lanjutan, tadi Irna sudah menceritakan bagaimana ia membangun hubungan dengan Tuhan, entah itu melalui saat teduh, melalui Bible reading. Nah, selain itu Irna juga bisa cerita tentang bagaimana Irna bisa terlibat dalam pelayanan di PMK. Apakah ketika masuk kampus Unimor langsung mengikuti pelayanan di PMK, ataukah ada hal yang membawa Irna sehingga bisa bertumbuh
Jadi awalnya itu masih menjadi anggota, masih menjadi APMK, terus karena melihat pertumbuhan Irna yang semakin hari semakin membaik, seperti apa yang telah tadi dia ceritakan, banyak hal yang dia peroleh dalam pelayanannya, ketika dia bergabung dalam pelayanan di PMK. Nah, dalam pelayanan di PMK, Irna bisa cerita sedikit juga tentang awalnya tergabung sebagai badan pengurus, apa yang dirasakan. Mungkin awalnya merasa takut, sebenarnya saya bisa atau sonde. Saya kan awalnya ketika masuk kami lihat kakak ini luar biasa, memiliki hidup yang baik dengan Tuhan. Nah, ketika bergabung, apa yang dirasakan? Ya, jadi ketika awal saya menjadi badan pengurus PMK, saya merasa saya memiliki sebuah tugas yang baru, di mana saya harus bisa membagi waktu antara kuliah maupun pelayanan. Jadi itu pertama awalnya saya merasa agak kesulitan karena saya harus membagi waktu antara mengerjakan tugas, kemudian penata layanan. Jadi saya merasa ini sebuah beban untuk saya karena saya kesulitan dalam membagi waktu. Kemudian harus mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi terkadang masalah yang saya alami itu dalam keluarga. Terkadang saya tidak diizinkan untuk mengikuti penata layanan karena sudah pulang kampus. Kalau kuliah sampai malam, kemudian harus lanjut penata layanan, terkadang saya tidak diizinkan. Tapi saya bersyukur karena sejauh ini saya mampu melaksanakan tugas saya sebagai badan pengurus dengan selalu dipimpin oleh Tuhan. Iya, luar biasa ya teman-teman. Jadi awalnya itu Irna kesulitan mengatur waktu. Jadi antara waktu kuliah, antara waktunya untuk bersama keluarga, dan juga dia harus membagi waktu untuk pelayanan. Kebetulan Irna juga dalam PMK dia sebagai seksi acara. Nah, jadi sebagai seksi acara teman-teman bisa membayangkan mempersiapkan ibadah setiap hari Sabtu. Jadi minimal dalam 1 minggu itu harus latihan harus mempersiapkan penata layanan itu minimal 2 kali. Nah, terkadang sebagai mahasiswa ya teman-teman, mungkin kita memiliki tugas yang banyak, dan itu sebenarnya kita rasa kesulitan. Bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik agar kita bisa menyimbangkan antara studi dan pelayanan. Nah, tadi Irna sudah bilang awalnya dia merasa kesulitan, tapi pada akhirnya karena tuntunan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, akhirnya dia diberi kesempatan hingga melayani sampai dengan saat ini. Sebenarnya, iya teman-teman, sebenarnya kita tidak pernah tahu ketika kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan, Tuhan sudah menyiapkan waktu-waktu yang tepat untuk kita. Kalau mau dibilang semua orang memiliki waktu ya 24 jam yang sama, tetapi apakah waktu-waktu itu mereka pergunakan untuk apa? Sedangkan kita yang harus memanage waktu dengan baik agar waktu kita tidak terbuang dengan percuma. Kita melayani Tuhan, harus KTB, harus membagi waktu untuk keluarga. Nah, itu sangat tidak mudah. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita memiliki waktu yang baik dengan Tuhan, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, pastinya ada waktu-waktu yang Tuhan tambahkan untuk kita. Banyak pengalaman, banyak cerita yang telah kami sharingkan bersama, meskipun hanya beberapa menit, tetapi saya percaya banyak sekali teman-teman yang terberkati. Terutama teman-teman yang setia menonton video kami dari video yang pertama hingga video yang ketiga ini. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Selanjutnya mungkin Irna bisa kasih sedikit bukan kesimpulan, sedikit pengalaman hidup yang bisa dirangkum dalam 1-2 kalimat yang membuat teman-teman mengerti bahwa pimpinan Tuhan, kasih Tuhan itu
begitu nyata dalam kehidupan Irna. Jadi ketika kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita, baik dalam studi kita, dalam keluarga kita, dalam pergumulan pribadi kita, maupun apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih banyak Irna sudah berbagi bersama dengan kami pada hari ini, terutama teman-teman yang saat ini setia menyaksikan video ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan Irna, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Apapun yang harus teman-teman lakukan selagi itu untuk menyenangkan Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Percaya bahwa kehidupan teman-teman akan terus dipimpin Tuhan, kehidupan teman-teman akan terus diberkati Tuhan, dan teman-teman akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sebelum kita mengakhiri sharing kita pada hari ini, saya mengajak kita semua teman-teman yang ada dimanapun untuk kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, untuk pimpinan-Mu dalam pelayanan kami, bahkan dalam setiap pergumulan kami sungguh bersyukur Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa, untuk waktu yang Bapa berikan bagi kami, sehingga kami bisa sharing bersama tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana Tuhan membawa kami hingga saat ini. Semoga Bapa banyak teman-teman yang terberkati, dan mereka semakin percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka ketika mereka ingin terus datang ke hadirat-Mu. Mengampuni kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah bersama dengan kami. Banyak hal yang telah kami sharingkan bersama. Kami berharap teman-teman bisa terberkati. Kami minta maaf jika ada kesalahan yang telah kami lakukan dalam penyampaian kami. Kami minta maaf. Semoga teman-teman terus diberkati Tuhan, dan hidup teman-teman dipenuhi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dah.